Pengen nonton YouTube, tapi diganggu ads. Gimana ya solusinya? Ya tentu aja pakai YouTube Premium lah. Ya gue tahu banyak dari kalian yang pakai Adblocks, yang dimana kalian nggak perlu bayar bulanan 20.000 atau 50.000 something. Kalian bisa nonton YouTube dengan tenang tanpa adanya iklan. Tapi ada cara lain yang gue sangat tidak rekomendasikan, yaitu menggunakan Adblocks. Dan akhirnya YouTube angkat suara untuk gimana caranya ini Adblocks ini nggak mengganggu ekosistem YouTube. Dan tiba-tiba beberapa orang mengalami keanehan yang cukup unik. Ketika mereka menonton YouTube, tiba-tiba YouTube-nya kayak nge-lag lama dan ngadet-ngadet gitu. Tapi ketika mereka matiin Adblocks-nya, YouTube-nya lancar-lancar aja. Apakah ini ulah YouTube? It's not just you. YouTube is slowing down your PC if you have Adblocks installed by making your CPU sweat. True, despite the company's past behavior, it's probably Adblock fault. Bukan apa-apa nih. Gue baru pertama kali dapat berita yang judulnya bisa dapetin 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris. 6 baris untuk sebuah berita di website. Man, lu bayangin kalau ini headline koran gitu. Ini udah halaman depan doang, ini udah yang lain-lain pindah ke belakang aja udah. Tapi gak apa-apa karena ini benar-benar sangat menjelaskan dan sangat-sangat membantu. Cuman secara tampilan kayak Adblock user have been reporting widespread performance issues with the extension enabled on YouTube. And while suspicion justifiable fell on YouTube's head, the problem might not lie in the platform itself. Jadi singkatnya, banyak orang yang komplain di seluruh dunia kalau misalnya performa YouTube-nya itu ngelemot, kayak lambat, kayak nge-lag, kayak nge-hang gitu. Dan mereka juga adalah user yang pakai Adblock. Dan mereka ini kayak langsung mencurigai YouTube. Wah, kok bisa nih gua nge-YouTube nge-lag? Oh ya, gue pakai Adblock. Apa jangan-jangan YouTube bikin CPU gue nge-lag nih kalau buka YouTube pakai Adblock? Karena mereka sendiri yang bilang kalau mereka ini mau menangani isu di mana banyak usernya pakai Adblock. Tapi kata berita ini, belum tentu. From what I could see, the increase was pretty consistent. So, not a danger spike, but lower-end laptop mainly used for browsing could start having heat problems. At best, it's inconvenient and annoying. Jadi beneran terjadi kalau kalian buka dari browser kalian, terus pakai YouTube, terus pakai Adblocks, itu bener-bener nge-spike performance kalian. Kalau PC kalian itu udah medium ke high, mungkin nggak terlalu berasa. Tapi kalau kalian itu speknya cuma dipakai buat kuliahan, buat browsing, buat nulis skripsi sih, harusnya kerasa banget. Buat kuliah ya, lu ngerti maksud gue ya, bukan kuliahan yang DKV, programming, dan gimana-gimana ya. Yang buat ngetik tugas dan skripsi ya. Kecuali lu bego-begoin orang tua lu gitu, bilang buat kuliah, jurusan apa? Filsafat, sastra Indonesia, sastra Jepang. Jadi butuh 45 juta gitu ya. Biar apa? Biar bisa ngerender 4K kanji gunung gitu, Biar apa? Bilang aja lu mau lihat pabrik susu HD. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apakah ini salah YouTube? Ya semua orang sih udah langsung curiga ke YouTube ya. Tapi ternyata ada sebuah hal yang menarik di sini. As highlighted by Beeping Computer, the issue trackers on GitHub for both Adblock and Adblock Plus have been reporting problems with the extension latest update. This was further highlighted by Raymond Hill of uBlock Origin on Twitter. Awalnya ada yang nge-tweet nih, YouTube made this site intentionally look really hard for people who still use Adblock. What a scumbag company. Terus dijawab, there is a lot of chatter in the last day about how YouTube is slow with content blockers. The performance issue affected on the latest version of both Adblock Plus and Adblock and affected more than just YouTube. UBO is not affected. Gue bukan orang programming, gue bukan orang IT, gue tidak mengerti software-softwarean, tapi seperti yang gue bisa tangkap dari pesan ini adalah masalahnya ternyata bukan dari YouTube, melainkan dari update terbaru si Adblock itu sendiri, yang somehow ngebuat kalau kalian nge-browsing dan ada iklannya, extension itu kayak sedikit overheat atau gimana gitu, yang ngebawa performance kalian jadi agak-agak laggy, nge-hang atau gimana gitu. Jadi ya bukan masalah di YouTube. It's a very rare kalau hal ini bukan salah YouTube. Namun memang benar, YouTube akan segera men-tackle masalah dari user yang sering pakai Adblock. Sejujurnya, gue tidak pakai Adblock untuk YouTube. Gue ada 2 akun yang memang pakai premium sama yang nggak pakai premium. Tujuan gue pakai premium ya biar browsing experience gue tidak terganggu. Dan tujuan gue ada 1 akun lagi yang nggak pakai premium adalah untuk gue melihat iklan apa aja yang rame di antara internet ini. Jadi buat pekerjaan gue dan freelance gue gitu, untuk tahu, oh brand ini lagi ngeluarin duit di mana, oh lagi ada campaign yang jenis gini, oh lagi ngetrend nih kreatif idea, marketing digital yang kayak begini. Ya mungkin beda buat kalian, makanya masalah ini jujur gue nggak merasakan dan agak ketinggalan. Jadi buat kalian yang browsing YouTube yang lag, coba uninstall dulu adblockernya. Gue cukup kaget ya, maksudnya ini terjadi di luar Indonesia gitu, dimana banyak orang itu tetap berusaha pengen pakai adblock dan mereka kayak agak nggak rela gitu kalau YouTube itu membuat mereka tidak bisa memakai adblock. Di satu sisi gue paham dari user experience gitu, kayak gue nggak mau iklan gitu kan, tapi gue nggak mau bayar lebih untuk nggak melihat iklan, sehingga gue melakukan cara yang itu. Apakah legal apa tidak? Gue nggak tahu. Tapi kayak mereka proud dan bilang bangga gitu kalau mereka melakukan itu, bahkan di negara YouTube-nya itu sendiri gitu. Gue jadi agak bingung gitu, karena menurut gue ya
Nggak boleh nggak sih? Tapi gue bisa jadi salah, jadi silahkan kritisi gue di bawah. Terus kalau kalian nanya, buat kreator lebih untung pakai adblock apa enggak? Ya jelas enggak, karena kreator itu dapat AdSense ya dari iklannya. Sehingga kalau iklannya masuk, ya duit buat kreator. Berarti kalau misalnya kita pakai YouTube Premium bakal ngerugiin kreator nggak? Salah lagi. YouTube Premium justru membayarkan kreator-kreator ini yang harusnya dapat iklan jadi nggak dapat iklan. Duitnya dari mana? Ya dari duit kalian berlangganan. Berarti AdSense kecil itu dong, Bang. Emang iya. Ya kalian pikir kenapa banyak YouTuber-YouTuber gede itu nggak berusaha untuk ngejar AdSense lagi? Ya think about it. Tapi bukan berarti kalian kayak, oh ya udah kalau gitu YouTuber nggak usah dapat AdSense aja ya. Sayang dong. Kesian dong para konten kreator yang butuh duit tambahan, atau jangan-jangan itu memang satu-satunya penghasilan mereka gitu. Toh mereka memberikan entertainment dan konten buat lu ya, you don't have to pay. Gue pribadi sih nggak terlalu peduli karena ya penghasilan gue nggak di YouTube doang, jadi buat gue aman-aman aja. Tapi please support kreator kalian dan jangan ragu pakai YouTube Premium karena itu tetap menguntungkan buat konten kreator. Kalau mau support gue gimana ya? Tinggal klik tombol subscribe, itu udah support gue. Tapi kalau kalian mau support lebih dari sekedar itu, kalian bisa klik join atau gabung sehingga kalian bisa menjadi membership di channel ini dan mendapatkan banyak perks. Salah satunya adalah kalian nonton YouTube nanti nggak keluar ads-nya. Nggak, canda, itu nggak ada di perks. Lu dapat emblem di pojok kanan di komen-komen lu di video gue. Ya, itulah dia seputar internet untuk hari ini. Gue Nobening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.